undang-undang Kementerian Perhubungan, kemudian dari PT KAI. Sekarang kan sudah ganti, Ya. PT KAI mudah-mudahan. Tapi kan atasnya tetap kan. Makanya saya mau lampirin itu surat perjanjiannya itu Pak. Saya bilang, saya kan setahun lagi nih, kok ini nggak ada. Padahal itu keluar-keluarnya saya tuh stasiun terminal kurang mampu gitu kan. Ini Bapak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bawa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya Setidaknya nggak capek-capek banget lah. kita dari selaku Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga kepada Bapak Insinyur Haji Suyitno selaku Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan hadir di sini dari anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, dan Pak Hengki beserta dengan seluruh jajaran dan keluarga besar dari Bintaro Jaya, hadirin tamu undangan yang berbahagia dan rekan-rekan pers. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kemarin berturut-turut hujan, hari ini ternyata tidak hujan. Saya sempat agak deg-degan Pak Hengki, jangan-jangan nanti anak-anak kita pada saat bakar-bakar ikan ada hujan. Jadi kita harus percepat juga karena sudah saya belum. Dan syukur alhamdulillah Tuhan memberkati kegiatan hari-hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Menteri, Pak Dirjen, izin menyampaikan salam hormat untuk Ibu Menteri yang sekiranya harusnya hadir dan masyarakat sudah menunggu kehadiran beliau. Sampaikan salam kami bahwa kami terus berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap masyarakat untuk menggemari makan ikan. Walaupun kami tidak punya laut, Pak. Kami tidak punya laut, tetapi kami punya perikanan perkotaan, yaitu tambak dan yang lainnya. Dan terima kasih kepada Pak Suyitno, tidak terasa kita sudah mengkampanyekan gemar makan ikan ini hampir 5 tahun lebih, Pak. Saya nggak tahu, saya belum mensurvei apakah sejauh mana masyarakat suka dengan makan ikan dan yang lainnya. Mohon menjadi catatan mungkin Pak Menteri sehingga bisa dievaluasi apakah kegiatan ini memang sangat efektif dan apakah perlu ditingkatkan lagi dan perlu disosialisasikan lagi, tidak hanya di tingkat kementerian, tingkat provinsi maupun juga tingkat Kota Tangerang Selatan, bisa sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat datang di Kota Tangerang Selatan. Inilah Tangerang Selatan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kami ingin menyampaikan bahwa kami merupakan kota baru, di mana kami baru dibentuk dan dimekarkan dari Kabupaten Induk pada tahun 2008. Sangat luar biasa dan sekarang sudah masuk Tangsel ini kategori kota metropolitan. Tadi saya kepotong sedikit berbincang menyampaikan kalau lihat keluarga besarnya Pak Hengki di Bintaro luar biasa kemajuannya. Tapi keluar dari tembok ini masih banyak yang harus kami perhatikan. Jadi mohon Pak Dirjen, kalau mau ada bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, jangan melihat bahwa Tangsel sudah Bintaro, sudah BSD, jadi nggak ada bantuan dari pusat. Kami sangat mendukung karena program pembangunan tidak hanya menunggu dari kegiatan KPD di Kota Tangsel saja, tetapi juga alhamdulillah dari provinsi ada bantuan dan mudah-mudahan dari pusat pun juga memberikan bantuan kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang di Kota Tangerang Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, anak-anak kami, siswa, dan kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, hadir dalam acara yang sangat penting, yaitu aksi kesejahteraan sosial dengan tema Germais, Gerakan Makan Ikan Sehat, yang diprakarsai oleh Yayasan Pemohon Jaya di tempat ini. Atas nama Kementerian, kami dengan senang hati tentu sangat menyambut program ini karena hal ini sejalan dengan program pemerintah yang sekarang ini memang terus kita kampanyekan mengenai bagaimana kita meningkatkan konsumsi makan ikan. Peningkatan konsumsi makan ikan ini sangat penting untuk kita karena Indonesia ini negara kepulauan. Kita itu lautnya 70%, tetapi kita miris. Menurut teman-teman dari yang katakan miris, kita prihatin. Kenapa? Karena 37%
daripada bayi lahir di Indonesia itu stunting. Pertumbuhannya itu cenderung stunting itu pendek ya. Tapi yang masalah bukan karena fisiknya pendek, tetapi kecerdasannya terganggu. Kita perhatikan sekarang rata-rata tinggi badan orang Indonesia pria dibandingkan dengan ASEAN. Rata-rata tinggi badan orang Indonesia sekarang yang pria itu 158 cm. ASEAN itu 164. Wanita 147 cm. ASEAN wanitanya 153. Yang masalah bukan hanya rata-rata tinggi badan yang semakin pendek kita dibandingkan dengan negara ASEAN, rata-rata negara ASEAN yang lain, tapi pada IQ-nya. Rata-rata ASEAN sekarang IQ-nya 91,3. Vietnam itu 96. Indonesia berapa Pak? Sama dengan Laos, 89. Ini yang masalah. Menurut teman-teman yang melakukan survei, SINAS, Southeast Asia Nutrition Survey, dia katakan apa? Salah satu penyebab utama adalah karena status gizi kurang, terutama karena protein hewani kurang. Nah, di sini persoalannya. Sekarang sapi mahal, daging sapi, daging ayam, telur, susu. Harusnya ikan yang paling mudah, karena ikan di mana-mana ada. Bisa di laut, bisa di sungai, bisa di danau dan seterusnya, bisa di kolam. Tadi Ibu Wali menyampaikan di Kota Tangerang Selatan. Nah, oleh karena itu sekalian, kami menyambut dengan baik acara hari ini mengenai mari meningkatkan konsumsi makan ikan. Dan kami sangat surprise melihat undangan ke Ibu Menteri bahwa setiap siswa membawa 1 kilogram ikan. Kalau 1.000 berarti 10.000. Tapi ini luar biasa. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat dari Ibu Susi Pujiastuti, Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, dan mohon maaf beliau tidak dapat hadir langsung hari ini, menugaskan kami bersama Pak Dedi untuk mengikuti acara yang sangat penting ini. Sekali lagi kami mengajak kita semua, mari kita, ibaratnya kalau di bisnis itu ada tagline Pak ya, tiada hari tanpa makan ikan. Yang penting ikannya sehat Pak, aman dikonsumsi, mau ikan lele, mau ikan kakap dan seterusnya, ikan apa saja, bandeng. Yang kedua, Bapak sekalian, saya pikir sekarang yang penting bagi kita tentu meningkatkan status gizi kita, konsumsi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak sampai umur 2 tahun. Karena mulai dari ibu hamil itulah waktu yang paling itulah masa keemasan sampai dengan usia 2 tahun untuk pembentukan otak, sel otak. Itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari ibu hamil sampai di usia 2 tahun. Saya pikir ini yang perlu terus kita dorong pada masyarakat. Pada masa tua juga, iya penting. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian di Singapura itu kenapa selalu dicari tulang ikan? Itu banyak mereka beli dari Jawa Tengah misalnya, dari Jawa Timur, keripik tulang ikan. Ternyata Pak itu di rumah jompo di Singapura itu Pak itu diberikan banyak karena bagus untuk tulang. Jadi kita nggak begitu kita perhatikan tulang ikan ini, nggak begitu kita perhatikan Pak. Tapi pengusaha Singapura datang ke Indonesia Pak, dia cari tulang ikan karena itu yang paling murah tetapi sangat baik untuk kesehatan. Nah, Ibu Susi itu memang kuat belajarnya, kuat baca bukunya. Jadi kalau ada di antara kita atau adik-adik yang bisa belajar mandiri tanpa harus mengikuti sistem yang ada, itu bisa. Tapi make sure bahwa kita memenuhi standar kalau untuk kelulusan. Nah, persoalan kita adalah hampir semua kita ini tidak bisa belajar mandiri, harus mengikuti sistem persekolahan. Tanpa itu kita nggak lolos. Nah, oleh karena itu jangan tinggalkan bangku sekolah kalau tidak mampu belajar mandiri seperti Ibu Susi. Saya harus katakan ini, karena banyak sekarang di TV mengatakan, "Ma, untuk apa?
Pak, untuk apa? Bu Susiati itu jadi menteri itu, tenggelangin kapal, hebat lagi katanya. Nah, saya pikir ini penting untuk anak kita. Kalau tidak, bisa jadi salah menangkap. Ibu Susi itu bukunya 40.000 lebih. SMP beliau juga baca filsafat. Di buku itu diceritakan, saya cuma baca bukunya aja Pak. Bisa cerita ini, saya pikir ini penting supaya anak-anak kita, adik-adik kita yang di bangku sekolah tidak kemudian mengatakan saya mau ikut Bu Susi aja, gak usah sekolah katanya. Cukup sampai SMP aja jadi menteri. Nah, jangan. Kalau nggak bisa Bapak menjamin bahwa bisa belajar sendiri, belajar mandiri, lalu bisa lulus dalam sistem katakanlah pendidikan sekarang, jangan sekali-sekali. Ikuti aja sistem yang ada. Jangan tinggalkan sekolah pembangunan jaya kalau belum bisa seperti tadi saya katakan. Ikan, berikut nasi, lalap, dan sambal. Kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Pak, belum matang Pak. Belum matang. Iya, dengan dibunyikannya sirene yang berasal dari mobil listrik Rinus Sewa yang merupakan karya Sekolah Pembangunan Jaya, maka pembakaran ikan telah dimulai. Angkat dong ikannya, Bu. Bu, diangkat. Diangkat, Bu. Nah, cicipin, Bu. Hampir matang Pak. Panas. Ini SD, Bu. Kepada ibu yang murid yang ada basic sistem pembangunan jaya tahu susu kedelai agar tetap berada di masih banyak ya pokoknya datang ke sini aja di tempat tenang sampai tadi ada foto ada fosil Sepeda aja. Saya baru ya ada Pemugaran. Jadi kalau Ibu coba dua tangan Ibu gini dan Ibu mungkin kadar elektrolit dalam tubuh Ibu 40%. Tidak fit. Tidak. Kalau fit 100%. Mungkin Bapak coba. Kalau fit 100%. Negatif. 40 juga. Lebih sedikit. Enggak, kalau yang ini di sini, ini di sini. Ibu berani dengan Bapak. Coba berdua Ibu di sini. Wah. Terus. Kan baik. Nah, sekarang kamu akan main. Sini kan? Oke, silakan. Sambil jalan aja. Pertama saya mengucapkan banyak Ada buku. Coba ini. Mungkin sambil jalan, mohon maaf. Kita sambil jalan, mohon maaf. Ada udah matang belum nih? Kita nyoba kalau matang.
Bulat sini Bu. Mantap Pak, mantap. Dikumpulkan di sekolah. Mantap Pak, mantap. Aktif. Dan di bawah nama Jaya, baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan tentunya kami sangat mengapresiasi di mana program pemerintah bagaimana terus mensosialisasikan agar masyarakat senang untuk makan ikan. Alhamdulillah sudah direspon sangat baik oleh masyarakat. Jadi dalam pembangunan tentunya tidak hanya mengandalkan kepada peran pemerintah saja, harus ada partisipasi warga. Dan ini menjadi contoh program yang baik yang mudah-mudahan bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Tangerang Selatan khususnya. Buat sendiri bentuk sosialisasinya apa dari? Oh iya, selama ini kita lakukan bekerjasama dengan pemerintah provinsi Banten. Kita tidak punya laut, tetapi kita terus untuk melakukan bagaimana misalnya ikan air tawar, dan tentunya salut kepada Bangunan Jaya yang sudah bisa mengajak siswa-siswanya untuk suka makan ikan. Dan ini harus dilakukan karena menurut saya tahapan sosialisasi makan ikan tidak hanya menyenangkan. Ya, kalau buat saya sebenarnya kan bisa nggak perlu pakai misalnya 1 hari harus makan ikan atau makan nasi, tapi bagaimana kita terus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tidak ada kita anak-anak kita agar tidak mendapatkan protein. Misalnya misalnya tadi disampaikan rumahan, apakah ada pengganti lain protein yang dibutuhkan? Kalau saya kan nggak ada potongan Pak. Agak muat. Pak Pamen, saya harus menambahkan. Awas, nanti jalan Pak. Depannya awas dulu Pak. Awas. Nanti jalan. Oh, belah sana ya. Misi. Terus Pak sampai ujung Pak. Oke. Berdiri Pak Wakil, berdiri. Ya, udah ada pemesan Pak. Udah ada yang pesan Pak. Saya Pak. Iya tuh. Ini Pak udah diminta Pak. Nengok dikit Pak. Pak. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Duta Besar dari Pembangunan Jaya, di mana adalah kita diajarkan untuk bisa mereka mencintai makan ikan. Ini kan kegiatan dilakukan dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan ada fasilitasinya. Tentunya harapan kita sebagai pemerintah sangat berterima kasih, dan ini bisa dilakukan tidak hanya oleh Pembangunan Jaya saja, tetapi juga oleh partisipasi warga masyarakat yang lainnya, baik secara perorangan maupun juga organisasi. Manfaat dari acara ini sendiri Ya, dengan kegiatan ini kan masyarakat jadi tahu bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana protein itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam rangka meningkatkan kecerdasan kita. Tidak ada lagi alasan misalnya karena harga daging naik atau yang lain, padahal kan ada alternatif makanan yang lainnya yaitu ikan, sehingga bisa dikonsumsi. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa terus kita sosialisasikan sampai ke level yang bawah. Tidak hanya biasanya kan kalau kegiatan ini tingkat kementerian, tingkat provinsi, di kabupaten kota, tetapi sudah mulai dilakukan sampai ke tingkat bawah, di tingkat kelurahan, bahkan sampai dengan RT RW. Jadi bisa tersosialisasi dengan maksimal. dari Tangerang Selatan sendiri mungkin ada rencana untuk lebih menggalakkan makan ikan lagi atau gimana? Oh iya, pasti. Ini kan sudah program yang bahkan lebih dari 5 tahun kegiatan gemar makan ikan ini. Dan ini menjadi suatu bentuk bahwa tanggung jawab jika
kita mengajak masyarakat untuk yang ada kolam-kolam ikan, kita berikan bibitnya untuk bisa mereka melakukan pembibitan ikan dan yang lainnya, dan juga kita sosialisasi bagaimana caranya untuk bisa dari ketahanan pangan, kalau ikan tidak hanya dibakar saja tapi diolah untuk yang lain-lainnya, sehingga menarik anak-anak kita untuk mau tidak bosan untuk makan ikan. Terima kasih ya. Ini nggak usah mampir ya. Ada